Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran yang terintegrasi antara pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga pembelajaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kompetensi sosial dan emosional. Untuk kompetensi sosial dan emosional ini saya menonjolkan bagaimana peserta didik ini muncul kesadaran dirinya, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan mengambil keputusan. Yang akan saya ambil beberapa kegiatan dalam pembelajaran yang saya lakukan sebagaimana berikut ini. 1. Kemudian juga saya mengambil kegiatan pembelajaran sosial dan emosional ini bekerja sama dengan guru lain, supaya pembelajaran KSE ini dapat dilaksanakan oleh guru lain pada saat pembelajaran mata pelajaran yang diampunya. Nanti selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau beberapa waktu lalu kamu sudah mengisi form gaya belajar. Kamu tuh sukanya belajarnya tuh ada yang suka dengerin gitu kan ya? Ada yang suka lihat gambar gitu ya? Ada yang suka belajar sambil beraktivitas gitu ya? Nah, itu hari ini coba kita akan mengkelompokkan kalian sesuai dengan itu ya, sesuai dengan pilihan gaya belajar kamu ya. Nah, yang Pak Ohan panggil ini lebih dulu yang kalau belajar lebih suka apa ya? Untuk paham itu lebih suka mendengarkan gitu loh, paham ya? Nah, ini yang Pak Ohan panggil. Nanti habis itu kelompok yang kalau belajar suka dengan melihat gambar itu ternyata lebih memudahkan kamu memahaminya tentang suatu hal materi ya. Terus yang suka bergerak juga beraktivitas juga ada ya. Jadi panggil kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 yang Amanda. Silakan masuk. Amanda, sini Mbak. Amanda Bian Dirno Galang. Silakan. Kelompok sini semua. Yang barusan Pak Wan panggil kelompok 1 itu lebih suka mendengarkan penjelasan ketika yang akan lebih memudahkan pembelajaran. Kelompok kedua Muhammad Rizky, Yasmin, Muhammad Aditya, dan Naila Rahma. Saya ulangi, Muhammad Rizky Wahyu Pratama, kemudian Yasmin, Muhammad Aditya, sudah, dan Naila Rahma. Oke. Selanjutnya kelompok yang lebih mudah mempelajari sesuatu itu dibantu melihat gambarnya. Misalnya ada tulisannya tapi ada gambarnya gitu. Itu lebih menarik bagi kamu untuk mempelajarinya dan memahaminya. Mereka adalah kelompok 3 ya. Ragib, Ratu Zivana, Siti Khairatun Nisa, dan Tribuana juga. Nah, kelompok 3. Selanjutnya kelompok yang lebih suka kebiasaan memahami pelajaran itu dengan melakukan aktivitas. Misalnya kalau aktivitasnya menggunakan tangannya, kakinya, atau pulpennya, atau sambil ngoret-ngoret gitu ya. Itu ada Launa, Laura, Muhammad Daniel, dan Muhammad Aril. Silakan kelompok 4. Duduknya serileks mungkin, disandarkan tidak apa-apa. Tangannya tidak harus ditaruh di atas meja. Kemudian
Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3, tahan. Keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Ya, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Tarik nafas lagi. Pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Keluarkan 1, 2, 3. Suasana belajar cukup kondusif karena di awal tim mereka telah kami sentuh dengan model pembelajaran sosial dan emosional. Alhamdulillah. 5 waktu, Mbak. Ada yang bolong nggak sholatnya? Nggak ada. Cangkep 5 waktu ya. Mas Danil, Dilno, sholatnya 5 waktu. Ada yang dilewati? Kadang-kadang. Itu biasanya kalau sholat Dilno maunya sendiri atau disuruh orang tua kalau pas di sekolah di rumah? Mau sendiri. Kalau setelah melaksanakan sholat perasaannya Dino gimana? Hatinya tenang. Oke. Bayu dan Aurel, pernah nggak merasa marah begitu kepada teman? Pernah nggak? Pernah. Gara-gara apa marahnya? Diejek orang tua. Ketika diejek, diejek nama bapak. Ketika kamu seperti itu, apakah kamu mengungkapkan kemarahannya kamu, ngajak berantem gitu sama temannya? Hah? Enggak. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apa? Berzikir. Oh, alhamdulillah. Amin, Mbak. Apa? Menasihati. Gimana nasihatinya? Tidak boleh mengajak orang pakai nama orang tua mereka. Oke, kalau Mas Bayu ini berzikir apa zikirnya, Mas? Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih. Sampean berempat ini pernah nggak merasa iba terhadap teman yang kekurangan? Merasa iba itu kasihan gitu? Pernah. Terus kamu misalnya lihat temannya udah bawa pulpen begitu, kamu bawa 2, terus pulpen kamu pinjamkan apa enggak? Pinjamkan. Atau temannya kamu punya jajan, temannya liatin terus, apa yang kamu lakukan? Ngasih. Iya. Ini bener ngasih ya? Iya. Oke, ngasih ya. Kalian tulis kamu pernah nggak melakukan berdiskusi kelompok? Pernah nggak? Pernah ya. Ketika kamu berdiskusi kelompok, kamu biasanya suka ingin menang sendiri enggak? Enggak. Kalau ini, Mita? Kalau pas diskusi kelompok gimana? Enggak karpe sendiri gitu ya. Yang penting pendapat saya diterima gitu enggak? Sampean enggak? Nah ya. Ini sampean Mas? Enggak. Berarti kalau diskusi kelompok sikap apa yang harus kita tunjukkan? Saling memberitahu atau ya misalnya kita punya jawaban terus yang lainnya kesulitan diberitahu. Oh gitu. Saling menghargai, saling memberitahu gitu ya. Oke, terima kasih. Sholat 5 waktu? Iya. Cangkep apa enggak? Iya. Ada yang bolong? Enggak. Enggak ada. Ya. Sholat isya, subuh, duhur, asar, maghrib ya. Iya. Mas Ragil, untuk melaksanakan sholat ini disuruh apa maunya sendiri? Maunya sendiri. Maunya sendiri ya. Pernah nggak Ragil diajak temannya, ya? Habis gitu temannya tuh ngajak untuk berbuat sesuatu yang dosa misalnya, yang maksiat lah. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Kalau misalnya ada yang seperti itu, apa jawabannya Ragil? Menolak atau mengikuti ajakan teman itu? Menolak. Menolak. Penolakan itu atas dasar apa? Takut dosa karena Allah Subhanahu Wa Taala atau memang Ragil tidak suka berbuat yang seperti itu? Atas
atas Allah Subhanahu wa taala. Karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sebuah keputusan yang habis itu nanti Ragil nggak dikancani sama temennya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ditemani nggak apa-apa. Berarti keputusan kamu sudah bulat ya. Ya. Pokoknya apa yang dilarang Allah, kamu tidak melaksanakannya begitu ya. Walaupun konsekuensinya tidak dikancani sama temannya. Ya. Begitu. Keputusannya begitu ya. Ya. Makasih. Pelajaran tadi menyenangkan karena mengajarkan saya bahwa belajar itu penting dan ibadahnya menjadi lebih giat dan menghormati orang tua. Ibu Yunita. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Iya. Bu Yunita, pernah enggak mendengar istilah pembelajaran sosial dan emosional? Ya, beberapa waktu yang lalu sempat berdiskusi dengan Pak Auhan tentang pembelajaran sosial emosional tersebut. Apakah itu sama dengan pembelajaran eksplisit ya Pak ya? Oke, betul Bu. Pembelajaran sosial dan emosional itu juga bisa kita kategorikan pembelajaran eksplisit gitu Bu ya. Di dalamnya ada lima hal ya, atau 5 keterampilan ya. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Bu Yunita sudah mempraktekannya kan di kelas secara tidak langsung kegiatan itu tadi? Sepertinya ya sudah. Contohnya gimana Bu? Yang kesadaran diri itu misalnya gimana yang Bu Yunita? Untuk kesadaran diri di awal pembelajaran biasanya saya memberikan instruksi kepada anak-anak. Misalkan hari ini pembelajaran terakhir halaman 20. Kemudian saya memberikan instruksi untuk membaca di rumah ketika akan ada pembelajaran bahasa Indonesia lagi itu 2 atau 3 halaman selanjutnya. Jadi anak-anak di rumah membaca dari halaman 21 sampai 23. Itu hasilnya gimana Bu? Berhasil semua apa gimana? Kalau untuk tingkat keberhasilan masih sekitar 50%. Jadi artinya yang mempunyai kesadaran diri untuk melaksanakan tugas dari Ibu Yunita sekitar 50%. 50%. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu, kan tadi ada 5 ya Bu ya. Poin apa lagi Bu yang pernah Ibu lakukan begitu secara Ya, eksplisit? biasanya ketika untuk Misalnya banyak tugas begitu ketika banyak tugas. Bu, kemarin saya banyak tugas ini. Ya, oke, karena mungkin alasannya bisa saya terima. Mereka saya berikan waktu menyelesaikan hari itu juga. Jadi tidak dibawa pulang lagi. Jadi hari itu harus sudah selesai tugas yang masih belum diselesaikan oleh mereka. Jadi saya memberikan waktu kepada mereka. Bu Yunita enggak marah-marah ya? Oh, tidak. Tidak ya, oke. Kemudian juga muridnya enggak pusing ya, dikasih tugas, ditungguin, ditarik seperti itu enggak apa-apa ya, muridnya menerima dengan tenang ya. Ya, biasanya saya selingi dengan ice breaking atau dengan permainan agar mereka tidak terlalu bosan, karena biasanya citranya biasanya kan bahasa Indonesia itu membosankan karena selalu membaca teks yang panjang seperti itu. Biasanya Dengan saya itu selingi. akhirnya enjoy Ya, jadinya enjoy, anak-anak menerima tugas dari saya setelah saya berikan ice breaking menjadi enjoy. Berarti dalam mereka pembelajaran. sudah bisa gurunya memberikan contoh, mengondisikan dirinya dengan tidak marah karena anak-anak belum melaksanakan tugas. Muridnya juga dengan sendirinya secara tidak langsung diberikan contoh begitu ya, tidak merasa ruwet ataupun apa begitu ya. Yang satu lagi Bu Yunita ya, mungkin pernah ada tugas yang berkelompok begitu Bu? Oh ya, biasanya saya untuk tugas berkelompok di bahasa Indonesia mereka mengidentifikasi struktur dalam sebuah teks. Itu biasanya saya berikan mereka lembar kerja, kemudian mereka bekerja secara berkelompok, kemudian setelah mereka selesai mereka berpresentasi satu persatu, dan kemudian kelompok lain memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Ketika itu pernah nggak Bu Yunita menemui anak atau melihat ketika bekerja kelompok itu
ada yang egois atau apa, pernah Bu melihatnya? Pasti ada, tapi biasanya itu yang mendominasi di kelompok itu biasanya anaknya sedikit keras dan memang kalau yang egois suka menyuruh-nyuruh, tapi itu agar tugas mereka cepat selesai seperti itu. Oh gitu ya, jadi apa ya, berarti di dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah mulai muncul ini kesadaran diri, manajemen diri, dan keterampilan berelasi Bu ya. Iya. Terima kasih.